Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial perintah SQL. Setelah kita bahas tentang bab yang pertama tentang database, selanjutnya kita melanjut ke subbab yang kedua tentang data definition language atau yang biasa disingkat DDL. Nah, di DDL ini ada beberapa subbab lagi, itu ada create table, ada join table, ada alter table, sama ada drop table. Nah, kita mulai dari yang pertama, bagaimana cara untuk membuat tabel. Misalkan teman-teman nih tadi udah membuat database-nya nih. Nah, kan database itu masih kosong tuh, masih belum ada tabel apa-apa, masih belum ada data apa-apa. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman ngisi dulu tuh di database-nya, baik itu berupa tabel-tabel yang ada, join-join tabel yang ada, atau yang lain sebagainya, supaya di database itu benar-benar terisi tuh. Makanya untuk yang pertama kita mulai dari create table, yaitu membuat tabel. Bagaimana sih perintah dalam membuat tabel itu sendiri? Baik, kita sama-sama lihat. Membuat tabel atau create table, sintaknya adalah create table spasi nama tabelnya, lalu buka kurung, jangan lupa buka kurung, kemudian nama kolom yang pertama, tipe datanya apa, lalu nilai atau length-nya atau panjangnya, kemudian constraint kolomnya apa. Baik, kita mulai dari yang pertama, nama kolomnya ini. Nama kolom di sini adalah misalkan kalian fokuskan pada satu tabel. Misalkan kalian mau ingin membuat suatu tabel kejuaraan misalkan. Nah, di dalam tabel kejuaraan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu pasti ada yang membuat itu unik dan tidak sama dengan yang lain adalah ID kejuaraannya. Nah, makanya dari yang pertama kita buat di sini misalkan ID kejuaraan, nama kolomnya apa. Oke, yang di bagian sini nama kolom di sini adalah nama kolom yang teman-teman pilih. Oke, kemudian ada yang namanya tipe data. Tipe data ini adalah tipe data apa yang akan kita berikan pada kolom yang sudah ada, yang ingin kita buat, seperti itu. Misalkan teman-teman punya kolom nih, kolom nama mahasiswa. Tipe data apa sih yang cocok yang bisa digunakan untuk kolom mahasiswa itu sendiri? Apakah dia integer, apakah dia varian karakter, atau dia float, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita menulis. Misalkan kolom yang kita ingin berikan adalah kolom nama mahasiswa. Dengan demikian bisa kita gunakan tipe data varchar. Kenapa nggak integer? Kalau integer kan angka, masa iya nama berupa angka? Nggak mungkin bukan? Itu adalah salah satu contoh dari tipe data. Kemudian ada yang namanya nilai. Nah, nilai di sini adalah panjang dari data yang akan kita berikan. Misalkan teman-teman udah punya kolom nama mahasiswa, kemudian tipe datanya varchar. Nah, teman-teman di sini batasin nih kira-kira panjang untuk nilai panjang ataupun nilai dari nama mahasiswa itu seberapa banyak. Tuh, misalkan di sini kita berikan nilainya adalah 50. Berarti maksimal panjang dari nama mahasiswa itu adalah 50 karakter. Termasuk spasi, termasuk simbol, dan lain sebagainya. Berarti maksimalnya dari 50. Itu yang dimaksudkan dengan nilai ataupun panjang. Kemudian ada constraint column. Nah, di constraint column ini ada berapa banyak pilihan. Contohnya adalah not null. Nah, not null itu sendiri adalah pengertiannya adalah kita berarti nggak boleh yang namanya data tersebut tuh tidak terisi pada saat kita menginput data. Misalkan nih ada kolom ID kejuruan, kemudian ada kolom nama. Kolom ID kejuruan teman-teman isi karena dia sifatnya not null. Dan kolom yang kedua harus diisi karena dia sifatnya not null juga. Tapi pada saat teman-teman mengisi data pada tabel kejuruan, ternyata di kolom yang kedua di nama kejuruan teman-teman udah isi, cuma diisi yang kolom yang pertamanya aja atau kolom yang ID kejuruannya aja. Nah, itu nggak bisa karena sudah diperintahkan untuk diisi kedua-duanya karena punya constraint kolom not null di masing-masing kolom yang telah kita buat tadi.
Jadi gitu. Kalau null itu berarti dia boleh dikosongkan. Kalau misalkan dia not null berarti dia tidak boleh untuk dikosongkan. Harus diisi pada saat penginputan data atau penginsertan data. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya bersifat unik. Unik ini maksudnya adalah suatu record yang ada pada tabel tersebut, yang ada pada kolom tersebut memiliki keunikan tersendiri gitu, yang membedakan dengan kolom yang lainnya, yang membedakan dengan record yang lainnya. Misalkan yang mungkin lebih enak kita membahas tentang primary key terlebih dulu kali. Nah, primary key ini adalah kunci utama. Jadi dalam satu tabel diperlukan yang namanya kunci utama yang membedakan record dari satu tabel tersebut dengan record yang ada pada tabel yang sama. Dia yang membedakannya dengan record dari tabel yang sama itu apa? Nah, itu adalah yang disebut dengan primary key atau kunci utama. Kemudian ada yang namanya foreign key. Foreign key ini adalah kunci asing. Kunci asing di sini maksudnya adalah misalkan kita ingin membuat join table. Nah, di join table tersebut kan kita harus menginput ataupun mengambil primary key dari tabel yang lain kan, untuk bisa menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, itu ada yang disebut dengan yang namanya foreign key alias tabel lain, alias kunci asing, yang merupakan turunan dari primary key tabel yang melakukan join kepada tabel kita. Itu yang namanya dengan foreign key. Oke, balik lagi ke unique. Jadi unique itu adalah suatu constraint yang dibuat ataupun yang dikhususkan untuk suatu kolom yang memberikan sifat unik pada record dari kolom tersebut, yang membedakan dengan record pada kolom yang lain. Jika primary key sudah ada, unique masih bisa digunakan. Karena dalam satu tabel itu tidak memungkinkan untuk menggunakan ataupun memiliki lebih dari 2 primary key. Seperti itu. Oke, kecuali dia benar-benar dalam posisi foreign key-nya ada 2. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kita bahas tentang create table yang terlebih dahulu. Oke, tadi ada create table seperti nama tabel, kemudian nama kolomnya, tipe datanya, terus nilainya, kemudian constraint kolomnya. Dalam hal ini kita menggunakan ingin membuat yang namanya tabel kejuruan dengan kolom ID kejuruan dan kolom nama kejuruan. Oke, dengan tipe datanya adalah integer, kemudian constraint kolomnya berupa primary key, karena dalam satu kolom diperlukan dan harus ada yang namanya menjadi primary key-nya. Kemudian ada not null, jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian kolom yang kedua diakhiri dengan koma, jangan lupa. Kemudian ada yang namanya nama kejuruan, dengan tipe data varian karakter dengan panjang 50 dan not null juga. Jadi jika kita lihat dari sintaks ini, maka kita akan membuat yang namanya tabel kejuruan dengan kolom ID kejuruan dan kolom nama kejuruan. Oke. Nah, ini bisa kita lanjut ke ppmap-nya lagi. Nah, kita masuk ke database kelompok 1. Kita tinggal klik aja di bagian kiri, di bagian kiri dari tampilan ppmadmin. Nah, kita klik print.scale. Kita create yang tadi, create tabel kejuruan. Oke, create tabel kejuruan. Lalu kita mulai dengan buka kurung, tutup kurung, kita langsung bisa, nggak apa-apa. Kemudian kita klik enter. Nah, ada kolom apa aja tadi? Ada yang namanya ID, skor kejuruan, dengan tipe data apa? Integer, dengan constraint apa saja? Primary key dan not null. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya nama underscore kejuruan, dengan tipe data apa tadi? Varchar, dengan panjangnya berapa? 50, dengan constraint apa? Not null. Jadi teman-teman masih ada yang bingung, kok integer nggak ada lengthnya atau panjangnya? Memang, jadi untuk tipe data integer itu tidak ada length data. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu kolom yang memiliki tipe data integer
tidak usah kita berikan line data atau ajang datanya. Oke, kita ulang lagi. Create table spasi nama tabelnya. Tadi kita ingin membuat tabel kejuruan, kemudian ID underscore kejuruan, integer primary key not null, kemudian nama underscore kejuruan varchar 50 not null. Ini bisa kita lihat di sininya. Oke, sama. Lanjut, kita klik go. Nah, jika sudah berhasil, nanti muncul dialog seperti ini. Your SQL query has been executed successfully. Berarti perintah SQL tadi benar. Bagaimana cara melihatnya? Klik. Bisa dilihat dari bagian kiri pada tampilan PHP sudah terlihat satu tabel, itu adalah tabel kejuruan. Kita klik tabel kejuruannya. Di sini ada field ID kejuruan dan field nama kejuruan. Tadi adalah tutorial dari perintah SQL untuk membuat tabel. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Diingat lagi bahwa untuk membuat suatu tabel itu diperlukan yang namanya ketelitian. Jangan sampai teman-teman lupa dengan titik koma ataupun dengan koma itu sendiri, dengan besar kecilnya huruf, karena itu pasti akan berpengaruh pada masa yang akan datang gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak memperhatikan dari besar kecilnya huruf yang teman-teman pilih. Oke, sekian dari tutorial perintah SQL untuk membuat tabel. Terima kasih.